And when the bear smelled Ron Buddy, he said it was a rock, and he went away. Sebenarnya kalau belajar bahasa pertama kali itu yang dipelajari adalah kosakata. Manusia itu mulai mendapat ilmu pengetahuan sejak usianya 18 minggu dalam kandungan. Dalam kandungan udah bisa kan ya? Iya. The story about Ron and Oliver, the smart boy. When Ron and Oliver was walking to the forest, and Oliver heard noise, he thought it was bear. And Oliver climbs the tree, and Ron cannot climb the tree. And then Ron decided to play dead. And when the bear smelled Ron Buddy, he said it was a rock, and he went away. And Oliver go down on the tree, and he wake up Ron. And Ron tell Oliver that what happened to the bear. and then And Ron was mad. yeah. He went away to home. Oliver was mad with Ron, so the Ron went away walking to home. Then Yeay. Sedang ya? Sudah nih. Oke. Oke, wah. Kali ini kita kedatangan Omar and Mam. Iya. Thank you Kang Ridwan. Thank you Papa. Are you happy? Iya. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut kita lihat cuplikannya dulu ya. Siapa nih Omar and Mam? Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lie, no, Papa. Open wide, Mommy, we can learn much from this video, Mommy. Yes. What is that? Johnny got a tummy ache from eating so much sugar and lied to his daddy. Be sure to watch the whole thing how dance and don't lie. Okay. Now he's great and love eating vegetables. Oh, I see. What about you? Do you love eating vegetable I love eating fruits. or fruits? What about the vegetables? What vegetables do you like? I like eating cucumber. And Cucumber is so tasty and fresh. are you sure? Yeah. What about the fruit? I like to eat mango. Mango? Ya, oke. Thank you, Angga. Awesome video, Omar. Saya thank you. Thank you. You're welcome. Oke, Mami Rati, Iya, selamat Kang Ridwan. datang di Thank studio you. kita. Udah kemarin Om ya. Makasih Iya. banyak. Ini saya sangat tertarik nih. Kok bisa nih anaknya sehebat ini gitu. Masya Allah. Mami bisa cerita nggak siapa Mami Rati ini? Oke, makasih Kang. Jadi Omar and Mom itu Omar and Mom Officials ya. Kenapa dibuat official? Karena kemarin-kemarin akun Omar banyak yang bajak ya. Oh, banyak yang bajak. Banyak yang bajak. Jadi pretend to be Omar and Mom, tapi sebenarnya itu bukan akun asli. Jadi aku tambahkan akun and Mom Officials. Jadi Omar and Mom Officials itu muncul Kang untuk mengedukasi ya. Tujuan Rati sih di awalnya nama aku Rati kan. Oke. Jadi Rati ini kan backgroundnya dosen. Dosen. Iya. Oh, dosen ternyata. Jadi Rati itu ngajar di salah satu universitas swasta di Jakarta Timur, di UHAMKA. Jadi aku ngajar di prodi bahasa Inggris. Oke. Angkelnya lihat. Halo, selamat datang di studio kami, Makasih Omar Kang and Ridwan. Mam. Udah Woi. undang Omar and Mom ke sini. Siap ya. Tadi kita udah lihat cuplikannya ya, Iya, siapa Omar and Mam ini. Nah, buat yang belum tahu nih, Iya. Omar and Mam tuh siapa sih? Ya, terutama maminya nih, siapa nih gitu. Siap.
Jadi gini Kang, Rati itu backgroundnya dosen. Jadi Rati mengajar di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA di Fakultas Ilmu Keguruan atau FKIP, prodinya prodi bahasa Inggris. Jadi memang Rati itu ekspertisnya memang pendidikan bahasa Inggris. S1 Rati, S2 dan S3 itu memang pendidikan bahasa Inggris. Semuanya bahasa Inggris. Iya. Nah, Omar ini anak Rati yang terakhir. Usianya sekarang 5 tahun. Nah, cuman yang spesial sih aku bisa bilang gitu untuk memotivasi yang lain-lain. Omar ini aku ajarkan untuk menguasai 2 bahasa di saat yang bersamaan tanpa les. Nah, jadi kenapa aku lakukan itu? Sebenarnya ini Omar itu hasil penelitian ya. Uji cobanya ke anak Uji sendiri. coba ke anak sendiri gitu loh. Jadi aku tuh lihat fenomena yang ada di Indonesia. Kok banyak ya orang tua berpikir bahwa mengajarkan bahasa lebih dari 1 itu bisa menyebabkan speech delay. Sementara apa yang Rati pelajari di bangku kuliah kok bertolak belakang gitu kan ya. Terus Rati mau membuktikan benar atau tidak gitu loh. Jadi berdasarkan hasil-hasil riset gimana caranya aku ngajarin 2 bahasa aku terapkan. Aku nggak lihat strategi yang orang lain lakukan, tapi aku menerapkan strategi yang memang aku tahu secara akademik. Apa yang pakar sarankan ke Rati, hasil-hasil penelitian seperti apa, itu yang Rati terapkan ke Omar. Dan alhamdulillah hasilnya itu Omar gak speech delay, kemudian dia bisa nguasain 2 bahasa secara bersamaan. Nah, karena aku berpikir ini berhasil dan semua rakyat Indonesia harus tahu ternyata apa yang berkembang itu nggak tepat gitu loh. Kan Rati basicnya dosen itu kita harus 3 tridharma ya kan, melakukan pengajaran, ngajar di kampus, terus itu melakukan penelitian sudah dilakukan. Nah sekarang menyebarkan ilmu yang seharusnya kan udah tanggung jawab Rati. Nah Omar ini dimunculkan sebagai contoh produk supaya hasil orang eksperimen. lain, iya hasil lab. Alhamdulillahnya bisa. Alhamdulillahnya bisa. Jadi bukan trial and error. Sebenarnya kalau misalnya kita mengacu kepada kajian ilmiah, hasilnya itu akan bagus gitu loh. Karena itu kan orang-orang ilmiah juga kan melakukan uji coba dan mereka akan memberikan finding yang terbaiknya seperti apa. Ini yang dilakukan, ini yang jangan dilakukan. Nah, tinggal menerapkan itu. Jadi jangan suka percaya dengan katanya. Kata tetangga, kata ini, kata itu gitu loh. Itu tidak Rati sarankan untuk seperti itu. Nah, gitu deh, Kang. Jadi bukan katanya, ini ada hasil pembuktiannya. Nah, jadi Omarnya memang sengaja dimunculkan bukan untuk show off, bukan Kang, tapi untuk membuktikan ini loh. Kalau misalnya Rati memberikan saran, lakukan ini, mau melakukan itu, karena basic Rati kan edukator, orang nggak akan percaya kalau belum lihat hasilnya kan. Betul. Nah, jadi Omarnya dimunculkan supaya bisa dilihat Omar bisanya apa sih gitu loh. Gimana sih cara ngajarin Omar? Jadi interaksi Omar di keseharian itu yang Rati tunjukkan kepada audiens, terutama orang-orang yang memang menggunakan media sosial tertentu kan. Betul. Jadi kan memang mungkin teman-teman di rumah ya, terutama moms ya, banyak yang pengen anaknya itu bisa bahasa Inggris dari kecil. Tapi kadang takut ya kan. Takut dan nggak tahu caranya dan nggak tahu mungkin polanya siapa yang berhasil karena belum ada contoh. Belum ada contoh. Yang ada tuh mungkin kata tetangga ya kan, terus kata-kata ya mungkin ada yang mengedukasi tapi mohon maaf kadang arah misleading kan gitu ya. Nah kalau ini kan Mami Rati kan udah berhasil ya. Ini dari umur berapa nih? Omar itu aku treatment dari 4 bulan Kang. 4 bulan? Bentar, masih bulan. oa-oa. Iya. Jadi orang-orang berpikir itu banyak anak umur 4 bulan belum bisa apa-apa, masa udah dibacain buku gitu loh. Tapi sebenarnya Kang, manusia itu mulai mendapat ilmu pengetahuan sejak usianya 18 minggu dalam kandungan. Dalam kandungan udah bisa kan ya? Iya, udah bisa. Jadi bukan usia 4 bulan itu bukan dia nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena manusia itu dapat ilmu pengetahuannya lewat pendengaran. Sepanjang pendengaran manusia sudah aktif, dia sudah bisa diajarkan sesuatu, dia sudah bisa mendapat ilmu pengetahuan. Dari dalam kandungan. Jadi kenapa umur 4 bulan baru Rati treatment? Karena pada waktu itu Rati baru dapat ilmunya, Kang. Kalau Rati udah tahu dari awal, Rati pasti akan lebih awal lagi ya. Makanya Rati bakal sarani ya, buat calon orang tua, buat orang tua, kalian harus mensimulasi anak-anak kalian itu sedini mungkin.
sedini mungkin. Jangan Ketika pernah kita tahu. berpikir bahwa anak bayi itu gak bisa apa-apa. Salah. Ya, kenapa? Karena hasil penelitian ada yang menyebut masa golden age. Kenapa masa golden age itu disarankan oleh para pakar untuk distimulasi secara maksimal? Karena pada saat itulah satu kali seumur hidup manusia perkembangan otak itu terjadi dengan sangat pesat. Sekali seumur hidup kita. Pada saat golden age itu. Golden age Sampai 0 berapa tahun? Sampai 5 tahun ya? banyak pakar setuju 0 sampai 5 tahun. Tapi berkembang semakin kesini semakin banyak lagi para ahli bahasa yang meneliti range dari golden age itu naik jadi 7, naik jadi 12. Intinya adalah anak distimulasi Sejak dini sejak ya? dini gitu loh. Itu umur 4 bulan buat moms yang nanti lagi coba-coba kan? Betul. Itu kan gak ada reaksi kali ya? Iya, jadi gini, mungkin dari orang-orang tua kita dulu kenapa anak-anaknya belum bisa distimulasi karena berpikir anak belum bisa respon. Itu dia. Jadi nggak distimulasi apa-apa. Iya, udah gitu nyerah iya, langsung. jadi berpikir belum bisa apa-apa jadi nggak distimulasi. Nah, yang aku lakukan ke Omar karena aku belajar teorinya manusia itu mendapat ilmu pengetahuan lewat mendengarkan. Jadi Omar aku bacakan buku-buku. Bacakan buku, Kang, bukan diberikan gadget atau paparan audio-audio tertentu. Bukan. Jadi Omar mendengar suara aku, membacakan buku. Buku yang aku bacakan buku kosakata. Jadi manusia itu teman-teman ini ya Kang Ridwan ya. Jadi berpikir kalau belajar bahasa itu pertama kali yang dipelajarin grammar. Iya, biasa gitu. Pronunciation. Nggak mau belajar karena takut grammarnya jelek atau Nggak takut bisa lagi kan? atau takut salah gitu Iya, kan iya. ya. Aduh, aku takut pengucapan aku salah. Sebenarnya kalau belajar bahasa pertama kali itu yang dipelajari adalah kosakata. Oh, kosakata. Apple, vocabulary. Diperbanyak. Iya, jadi yang diperdengarkan ke Omar ya bukan langsung pengucapan pronunciation atau belajar grammar. Sampai sekarang Omar gak belajar grammar gitu loh. Grammar itu dipelajari nanti ketika kamu masuk sekolah formal. Iya. Jadi kalau anak-anak untuk case-nya Omar, usia 4 bulan aku bacain buku kosakata. Omar, apples, banana. Omar nggak respon kita terlihat seperti itu. Iya. Omar nggak lihat aku. Omar bahkan terlihat cuek lihat benda bergerak yang lain. Tapi pendengarannya dengar aku. Alam bawah sadarnya nangkep. Iya. Jadi Kang di otak manusia itu ada area khusus bahasa di otak kiri. Namanya Broca Wernicke area. Oke. Broca Wah, Wernicke ini area. S3 ya guys. Bawahnya mau ceramah aja Iya, maaf nih, lanjut, Kang. gak apa-apa. Jadi 2 SKS bersama Kang Ridwan. Iya. Iya. Jadi aku lanjut ya. Jadi di otak manusia itu ada yang namanya Broca Wernicke area. Dia ini yang bertanggung jawab untuk kita bisa berbahasa. Jadi kosakata yang diperdengarkan disimpan di Broca areanya. Si Wernicke area ini bertanggung jawab untuk membuat pemahaman. Jadi membuat pemahaman gitu. Jadi kosakata yang Omar dengar yang tadinya terlihat dia cuek, itu sebenarnya dia simpan di Broca area. Nah, one days kalau anak-anak kita terus kita expose seperti itu, dibacakan terus bukunya, mau anak mau anak terlihat nggak lihat kita, mau anak nggak memperhatikan kita, terlihat tidak memperhatikan, sepanjang dia bisa dengar, dia simpan apa yang diajarkan itu. Informasinya tetap tertampung gitu ya. Asik. Jadi ketika dia membutuhkan informasi itu, alam bawah sadar udah bilang, oh ini gue pernah denger nih gitu Iya, ya. Lebih mudah jadinya. Itu perasaan kayaknya pernah denger deh ini, karena pada suatu hari dia pernah diperdengarkan kata itu, pernah diperlihatkan benda itu. Jadi kombinasi antara penglihatan dengan pendengaran atau panca indera, ya panca indera itu akan membuat Broca dan Wernicke area-nya itu menyimpan informasi tentang bahasa. Nah, yang saya tahu kan kalau anak kecil bisa bahasa Inggris kan banyak ya. Tapi dia hanya bahasa Inggris biasanya. Kalau ini kan benar-benar bilingual ya, artinya Iya, 2 bahasa. ketika ngomong bahasa Indonesia bisa, Bahasa ketika Inggris diajak juga bahasa Inggris bisa. Iya. Itu strateginya gimana itu? Jadi untuk Omar bisa menerapkan, bisa diajarkan 2 bahasa secara bersamaan. Mungkin orang awam akan berpikir gini kan, kalau Omar, kalau manusia diajarin bahasa, adek makan, adek ini tidur, adek lapar. Terus
terus diajarin bahasa Inggris. Adek, what do you want to do? Itu bercampur baur di otaknya gitu kan. Orang awam akan berpikir nanti anak gak kebingungan bahasa apa gitu kan, karena diekspos 2 bahasa. Nah, aku bilang enggak. Jadi Broca area itu punya kompetensi untuk men-storage, menyimpan kosakata berdasarkan bahasa. Oh, jadi kalau anak-anak bilingual, anak-anak bilingual itu Kang, makanya Broca areanya lebih luas daripada anak-anak monolingual atau anak-anak yang cuma menggunakan satu bahasa. Itu karena Broca areanya menyimpan lebih banyak storage bahasa. Jadi kalau Omar lagi dipaparin bahasa Inggris, maka itu akan disimpan oleh Broca areanya Omar ke storage bahasa Inggris. Kalau Omar sedang dipaparkan bahasa Indonesia, maka Omar akan menyimpan kosakata bahasa Indonesia di storage-nya bahasa Indonesia. Itu yang menyebabkan area Broca areanya lebih luas dari yang lain. Nah, otak kirinya terstimulasi. Nah, karena aku tahu tentang itu, jadi Omar aku ajarkan 2 bahasa secara bersamaan. Tapi aku nggak mencampur bahasa. Jadi aku nggak pakai teknik misalnya, Ade, Omar, apel bahasa Inggrisnya apple. Oh iya kan, Aku suka nggak gitu pakai, ya. Kalau saya ngajar ke anak juga dulu gitu kan. Apel bahasa Inggrisnya apa gitu ya. Ini enggak. Jadi itu yang justru bikin anak bingung kan. Kebingungan bahasa akan muncul di situ. Saya tuh ngapalin yang mana katanya. Iya. Yang apel apa apple That's ya. it. Sementara anak itu belum ngerti konsep. Labeling bahasa Indonesia, bahasa Inggris, anak belum tahu apa itu bahasa Indonesia, apa itu bahasa Inggris. Mommy mintanya satu gambar ini apples atau satu gambar ini apple, satu gambar ini anjing atau satu gambar ini dog gitu loh. Itu yang membuat anak jadi punya jeda untuk mengolah informasi itu. Nah, masa jeda ini diidentifikasi oleh orang tua sebagai kebingungan bahasa. Gitu. Jadi strateginya yang aku gunakan, aku menggunakan teori OPOL. Apa tuh? Makhluk apa itu? Jadi OPOL ini strategi kan. Ya, jadi strategi yang sekarang memang banyak digunakan oleh para edukator, sekolah ataupun para orang tua yang mau ngajarin anaknya bilingual. Jadi di dunia bilingualism ini dipakai. O itu untuk represent one, P itu parents, O itu one, L-nya language. Jadi one parent, one language. Berarti Why you bite me? Mami bahasa Inggris, papinya bahasa Indonesia. Oh, jadi Gitu dia kalau di rumah beda bahasa berarti ngobrolnya. Iya, dan Omar bisa dengan secepat itu men-switching language. Switch bahasa, dari mulai ngomong bahasa Inggris tiba-tiba Indonesia. Ya, mau bukti kalau bukti. misalnya Omar bisa 2 bahasa. Boleh. Oke. Omar, sit down here. Oke. Omar, what is your favorite food? My favorite food, noodle. Oke. Kang Ridwan langsung saya masuk. Nanya ya. Makanan favoritnya Omar apa? Mie. Awesome. Thank you. Jadi kan langsung bisa, ya gitu ya. Bisa langsung merespon sesuai dengan bahasanya. Jadi one parent one language ini yang orang-orang banyak belum tahu. Ya, Kang saya Ridwan. juga nggak tahu. Nah, termasuk sekarang saya nih jadi followernya Kang Ridwan sekarang momi-momi orang tua atau calon orang tua yang mau menerapkan bahasa, mau ngajarin bahasa, memang waktu yang paling tepat diajarkannya itu di masa golden age. Kita ambil aja 0 sampai 5 tahun. Jangan disia-siakan. Ini waktu terbaik, Kang. Nggak akan terjadi 2 kali. Ya, pakai cara yang benar, pakai buku. Terapkan teori OPOL dan jangan pakai gadget. Jangan pakai gadget. Tahu saya ya, setahu saya ya. Baik. Anak-anak zaman sekarang gadget semua. Gitu itu ya. Pertama, kok bisa tanpa gadget? Yang kedua, itu bagaimana Omar bisa lepas gadget sama sekali? Kan orang tua sekarang kan biasanya ada apa-apa kasih gadget gitu. Biar diam ya. Iya, biar diam. Jadi gini, untuk dokter tumbuh kembang, untuk para pakar bahasa itu tahu bahwa anak-anak 0 sampai 2 tahun tidak boleh gadget sama sekali. 0 sampai 2 tahun ya. Sampai detik ini tidak ada satu penelitian pun yang mengatakan atau menganjurkan boleh menggunakan gadget di usia 0 sampai 2 tahun. Tidak ada, Kang. Jadi kalaupun ada orang tua yang tiba-tiba memberikan gadgetnya di anak usia di bawah 2 tahun, itu hanya karena dia lihat orang lain,
tidak dikaji dan dilihat anaknya anteng, dianya lagi sibuk. Jadi berpikir juga bahwa apa yang didengar itu akan mempengaruhi. Contohnya kan banyak orang tua yang ngajarin bahasa pakai video-video kan. Dia pikir itu strategi yang tepat gitu kan. Karena tiba-tiba anaknya bisa ngomong beberapa kata bahasa Inggris karena dipaparkan. Sebenarnya di awal mungkin iya kalau terjadi orang tuanya langsung menstimulasi. Jadi bukan justru tambah dipaparkan. Sinar biru yang ada di screen itu akan merusak pertumbuhan otaknya. Tidak ada interaksi dua arahnya, itu ya, akan satu arah ya. Iya, satu arah, Kang. Itu akan membuat anak tidak termotivasi untuk ngomong. Akhirnya perkembangan bahasanya berhenti. Itu yang menyebabkan speech killing. Ya karena kan yang ngomong cuma dari TV-nya aja. Iya, anak menerima. Mau anak jawab, mau anak nggak jawab, it doesn't matter. Video tetap berjalan. Makanya Jejet yang bikin speech dia itu karena interaksi satu arah itu ya. Betul. Dia udah di dunia itu, berarti masuk ke dalam dunia itu. Dia udah masuk. Nanti tambah kalau misalkan orang tua terpesona di awal, anak berpikir dia bisa belajar bahasa Inggris karena channel-channel tertentu, tidak distimulasi, justru ditambah lagi frekuensi pemberian videonya, maka yang terjadi anak akan punya dunia sendiri. Dia semakin dalam menghayati videonya, kegiatan dia akan semakin dia sukai karena dia dipaparkan, dimanjakan dengan gambar gerak, video-video yang menarik, suara-suara yang menarik, dia akan punya dunia sendiri. Ini yang menciptakan anak-anak kita nggak mau ngomong, nggak fokus, kalau dipanggil nggak mau noleh. Kemudian juga dia dia menghasilkan suara-suara planet. Karena seharusnya dia distimulasi, adek apa, mama, nggak ada stimulasi itu. Nggak ada. Jadi dia dengar, kemudian dia akhirnya meniru potongan-potongan tanpa dia tahu cara pengucapan yang benar gimana. Muncullah anak-anak dengan dunia sendiri, punya dunia sendiri dan menghasilkan suara manusia planet. Aku bilangnya manusia planet ya. Mungkin banyak terminologi yang lain, atau itu anak ada mungkin ya para mommy yang bingung anaknya, ini anak aku ngomong apa sih gitu kan. Nah itu sebenarnya harus warning mommy ya, itu kalian harusnya warning, anak kalian sudah masuk terlalu dalam ke video-video tersebut. Well, what do you want to say? What do you want to say? Omar juga bisa surat Al-Maun loh Kang Ridwan. Boleh coba Iya, jadi gini Kang Ridwan, aku pingin kasih tahu nih ya ke orang-orang tua se-Indonesia ya. Jadi harus distimulasi anak-anak kita sedini mungkin. Jadi kalau untuk Omar, untuk usia dia sampai 5 tahun ini ada beberapa hal yang aku persiapkan. Kalau yang dipersiapkan itu apa mau rencananya? Jadi dari 3 hal yang aku persiapkan itu, ini aku uji coba lagi nih ya kan. Tadi kan Omar bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia hasil uji coba. Terus sekarang aku lihat fenomena aku narik kesimpulan, berarti anak-anak usia dini itu harus juga dibekali 3 macam kecerdasan, Kang. 3 macam kecerdasan. Apa aja tuh? Kecerdasan intelektual pastinya ya, supaya anak pinter, supaya cerdas, itu bisa dicapai dengan kita menjadikan anak kita itu bilingual. Ya, jadi kan anak-anak bilingual cenderung lebih pintar karena bagian otaknya itu Broca area tadi. Lebih luas itu. Jadi kalau distimulasi ya Kang ya, jadi anak-anak bilingual tuh cenderung lebih pintar daripada anak-anak monolingual. Jadi dengan aku menjadikan Omar bilingual, kecerdasan intelektualnya itu terstimulasi. Terus aku juga nyiapin Omar kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Iya, jadi kecerdasan spiritualnya contohnya diajarin sholat ya Omar ya. Omar udah bisa sholat? Sudah. Omar sudah bisa baca hafal surat kan? Iya, Omar bisa hafal surat kan? Surat apa nih coba? Itu Kang Ridwan mau dengar Omar bisa surat apa? Oh, surat Al-Maun ya? Iya, boleh. Coba Omar mau baca surat Al-Maun nih. Aa dengerin ya, teman-teman dengerin ya. Omar mau baca surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailil musallin alladzina hum an salati
Astagfirullahaladzim. Nah, jadi itu salah satu jenis kecerdasan yang perlu kita ajarkan. Jadi jangan berpikir kita fokus ngajarin bahasa Inggris tuh kita lupa dengan agama, lupa dengan budaya kita. Enggak gitu loh. Jadi aku menjadikan Omar seperti ini itu dengan memikirkan itu. Terus yang terakhir nih kecerdasan emosional, Kang. Ya. Kan Ratih lihat ya fenomena sekarang itu banyak yang mental health, depresi, mudah banget gitu kan untuk nggak setangguh lah mentalnya. Nah ternyata salah satu bekal yang Ratih tahu dari para mentor-mentor parenting, salah satu bekal yang perlu dibekali ke anak itu adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional, betul-betul. Kecerdasan emosional itu kemampuan manusia untuk mengenali emosinya, kemudian mengelola dan menyalurkan emosi itu dengan cara yang tepat. Jadi nggak tantrum. Anak laki empat-empatnya nggak ada istilah tantrum, kan. Jadi kalau misalkan ada anak tantrum, guling-guling, nah itu tuh artinya dia belum memiliki kecerdasan emosional. Gitu. Itu masing-masing kecerdasan tuh ada beda ya manfaatnya. Beda. Jadi kalau untuk kecerdasan intelektual nanti dia mudah memahami ilmu-ilmu dunia, sains, pelajaran sekolah gitu ya. Pelajaran sekolah gitu kan, mudah dia daya tangkapnya, kognitif kan, dia mengembangkan kognitif atau daya nalarnya. Kalau untuk kecerdasan emosional nanti kalau kita persiapkan dia di bawah usia 5 tahun, saatnya Omar masuk ke sekolah formal pertama, dia nggak ngalamin takut, ditinggalin. Kan ada tuh anak-anak TK yang mau sekolah itu ketakutan, pengen ibunya ikut, pengen ditungguin gitu kan. Nah itu karena mungkin ya menurut Ratih salah satu jenis kecerdasannya belum terstimulasi. Nah Omar waktu pertama kali sekolah itu dia langsung cepat mingle dengan teman-temannya. Jadi Omar tuh waktu ke sekolah tuh mingle gitu ya? Dia langsung, Kang, nggak ditunggu, nggak cariin aku di mana. Begitu dia masuk, dia langsung bisa beradaptasi dengan cepat. Kemudian dia juga kelihatan care dengan teman-temannya. Ya Omar ya, waktu Bilal salah satu temannya terlihat sedih karena ayahnya nggak ada, dia memberikan tepukan pundak. Kemudian dia bertanya ke teman-teman yang lain, dan karena bahasa Indonesia aku ajarkan juga, secara komunikasi dia nggak ada masalah. Nah, ini kalau sekolahnya berarti bahasa Indonesia? Sekolahnya berbahasa Indonesia karena aku visi misi keluarganya adalah nanti menyiapkan dia mau masuk pondok pesantren. Jadi SD-nya SDIT, jadi berbahasa Indonesia, tapi lebih porsi ke spiritual atau keagamaan. Ya nanti bahasa Inggrisnya ke maminya lah ya. Terus continue. Jadi itu kan kalau kita mengajarkan anak dua bahasa atau bahasa Inggris, kita yang ngajarin dari dasar pakai buku tadi, maka anak punya teman untuk interaksi. Nah, jadi orang-orang yang belajar di les biasanya, aku pengen anak aku pintar bahasa Inggris, terus dilesin. Maka yang terjadi adalah anak hanya ngomong bahasa Inggris ketika di tempat les. Iya betul, di rumah udah lupa lagi kadang. Betul. Nanti kalau lingkungan itu hilang, kompetensi bahasa Inggrisnya hilang. Iya. Nah, jadi keuntungan kalau pakai strategi reading time ala Momi Omar, aku namakan itu ya. Oke, boleh tuh gimana tuh ceritain reading time. Jadi cara belajar bahasa Inggris untuk anak-anak dan dilakukan oleh orang tua sendiri dan calon orang tua, aku namakan strategi itu strategi reading time ala Momi Omar. Ya, jadi caranya satu, medianya harus buku. Oke, buku ya. Gadget. Oke, siap. Nggak boleh gadget. Ya, jadi kenapa nggak pakai gadget tadi alasannya udah aku kasih tahu tadi. Terus yang kedua, kalau mau ngajarin dua bahasa berarti dua jenis buku. Buku berbahasa Indonesia dan buku berbahasa Inggris. Oh, berarti mirip bukunya atau bisa beda? Nggak harus beda aja nggak apa-apa gitu loh. Tapi buku berbahasa Indonesia jangan dipakai untuk ngajar bahasa Inggris. Buku bahasa Inggris jangan dipakai untuk ngajar bahasa Indonesia. Kenapa gitu? Misalnya kan ini buku ya gambarnya tentang apple gitu kan ya. Terus Ratih ngajarin Omar ini apel. Terus gambar yang sama Omar ini apples. Omar nanti bingung loh, gambar yang udah dia rekam di otak kanan warna merah itu di buku itu adalah apple, kok sekarang bilang apel. Gitu. Betul. Sama misalkan yang lain, Omar ini adalah mie gitu kan. Gambar mangkok mie di buku bahasa Indonesia. Terus nanti aku pakai buku itu untuk ngajarin bahasa Inggris, Omar ini noodle. Omar akan reject, loh itu kemarin kan mie. Oh, bapaknya berarti ngajar juga dong kalau gitu?
suami aku waktu Omar masih 4 bulan 5 bulan tuh kan beliau masih sama kita kan, sekarang beliau LDR nih ceritanya. Oh, LDR, udah jauh udah Aduh, papinya jadi kalau Omar. ketemu itu harus terjadwal 3 bulan sekali. Jadi beliau sekarang di Kalimantan. Oh, jauh. Iya, jadi listrik untuk PLN. Oh, gitu. Iya, jadi harus meninggalkan Omar sekarang. Cuman alhamdulillah basic bahasanya udah terbentuk. Oh, Nah, makanya jadi ketika masuk ke TK udah langsung ngobrol lancar. bahasa Why Indonesia. you bite me like that? Sudah nicely. Jadi Dedinya pakai buku bahasa Indonesia, Rati pakai buku bahasa Inggris. Nah, kembali ke reading time tadi ya Kang ya. Jadi 2 bukunya berbeda, bahasa Indonesia sendiri, bahasa Inggris sendiri. Terus buku itu tidak dimulai dengan buku-buku dongeng. Oke. Ya, jadi Momi dan calon-calon orang tua dan calon-calon orang tua, kalau memilihkan buku anak usia dini, jangan buku dongeng dulu. Tapi yang diajarkan buku kosakata, kata per kata. Vocabulary. Iya, vocabulary. Kenapa gitu? Kan buku dongeng kan kumpulan kata-kata, kalimat. Iya. Kalau anak-anak belum diajarkan kata, bagaimana dia mau mengerti kumpulan kalimat? Betul. Don't do that. You naughty. Pengen bercanda. Iya. Oke, nah kemudian yang kedua, buku dongeng dengan buku kosakata punya tujuan berbeda. Jadi buku dongeng dengan buku vocabulary beda. Beda, Kang. Jadi punya tujuan berbeda. Jenis buku berbeda, tujuannya berbeda, manfaatnya berbeda. Jadi kalau kosakata itu untuk membekali dia modal bicara. Buku dongeng pembentukan karakter. Oh, dongeng itu bentukan karakter. Itu kosakata. Kalau Kakang habis bacain dongeng dari satu seri cerita, pasti nanti di ujung cerita, nah deh, Kak boleh nakal, makanya deh. Oh iya, jangan story suka yang takut, akhirnya. ya kan? Setiap jalan cerita itu mengandung Pembelajaran, pesan pesan moral, akan. betul. Jadi yang mau kita bentuk adalah karakter anak. Nah itu tingkat lanjutan nanti kalau kosakatanya sudah dikuasai. Iya, kalau udah nyambung ya. Jadi mereka ngobrolnya tuh Duduk, bisa masa buku? ini, bisa Yang nyambung. sopan Duduk. Ya, Iya. Jadi Omarnya pengen dicuekin, mungkin pengen ditanya kali. Iya, apa iya. sih Omar hobinya apa hobinya? Omar Buku favoritnya apa Omar? What's your favorite books? suka buku yang mana? Omar punya buku-buku Oh baru iya loh. banyak. Kalau di ini kan banyak juga ya buku yang Omar baca. Jadi pokoknya 3 jenis kecerdasan itu Kang, semuanya pakai buku. Jadi Omar punya buku-buku untuk kecerdasan intelektualnya. Jadi buku-buku sains, kemudian buku-buku bahasa Inggris, buku-buku bahasa Indonesia. Kemudian Omar juga punya buku-buku untuk mengajar kecerdasan emosional. Jadi buku Betul. mengajar tentang marah, tentang ini ada pakai buku. Terus spiritual juga pakai buku gitu loh. Tadi buku apa Nak? Buku hijaiyah ya Nak ya? Iya, Omar dapat buku baru nih. Jadi Omar punya buku-buku baru dari seri hijaiyah. Oh iya ada buku emosional ya. Berarti kalau Omar kalau lagi marah apa yang Omar lakukan? Oke, Omar, tell uncle. Minum. Omar, look, sit down. Omar, I ask you questions. Kalau Omar lagi marah, what you usually do when you get an anger? What is the strategy? How you calm down yourself? Drink some water. Drink some water. What is Drink the some strategy water. name? W BC. WBC. WBC Uncle itu. Ridwan. What is that? What WBC? What is WBC? What is it? W for water. Water. So drinking Drinking water. and B Breathe. breathe. How to breathe? Like what? Oh. And then the last one, Count. What we have to do? Count. Count until 1 until 10. how to do that? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wait. So how you can you practice how if you get angry and then mommy get angry? Oh ma, don't do that. And then what should I do? Tell me, mommy. Mommy, control yourself. Okay, I control yourself. What should I do first? Drink some water. Drink some water. Okay, drink some I drink the water. And then what should I do next? Take a deep breath. Take a deep breath. How to do that? And then
Count to 10. Count to 10. How? 1, 2, 3, 4. It's too fast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then after that? After that, Mm-hmm. that's all. That's all. That's all. I can hug you. Oh. Nah jadi gitu Uncle. Nah itu didapat dari buku. Ini nggak gampang loh. Saya punya anak 5 tahun juga nggak gampang ini. Untuk mau stay kayak gini kan tantangan tersendiri ya. Anak itu kan punya dunia tersendiri ya. Apalagi kayak tadi dicuekin gitu kan. Dia muter-muter sendiri. Mam, strateginya apa sih, Mam? Biar anak itu bisa ya lebih mudah di... Ya tadi mungkin kecerdasan tadi ya. Tadi ya lebih ke sana ya. Bonding sih, Oh, Kak Ridwan. bonding. Jadi gini, ketika calon orang tua nih atau orang tua mau bond dengan anak, bond itu memiliki ikatan yang kuat, itu kita lebih mudah mengarahkan maunya kita atau dia akan selalu dengarkan apa yang kita katakan. Nah itu udah tersugesti di alam bawah sadarnya. Kalau mominya ngomong dia akan dengarkan dan dia akan lakukan. Nah itu bonding bisa didapatkan pakai reading time. Oh. Reading time itu akan menguatkan bonding orang tua ke anak. Nah, orang tua yang sudah terlanjur, sudah gadgetnya sudah terekspos banyak ya, itu kan nggak gampang ya. Itu strateginya ada nggak, Mam? Punya strategi buat kayak seperti itu? Jadi kalau Rati boleh kasih saran gini ya, untuk orang tua yang sekarang punya problem anaknya udah kecanduan gadget, adiksi, kemudian kalau kita ambil anaknya jadi tantrum, itu jadi menimbulkan masalah tertentu, maka yang harus dilakukan oleh orang tua, ingat prinsipnya, kalau mengambil sesuatu dari anak, harus dikasih gantinya. Oh, kalau mau ngambil harus Ada gantinya. Artinya kegiatan nonton TV-nya harus diganti dengan kegiatan yang lain. Oke. Gadget jadi ambil, kasih buku. Oke. Ini teori. Betul. Ya kan teorinya gitu. Ya nggak Betul. mudah. Gadget akan lebih menyenangkan bagi Betul. anak. Nah, maka aku bisa nyarankan kasih sounds book, buku-buku yang mengeluarkan suara. Oh. Ya, jadi menciptakan reading time dari awal dengan buku yang menarik, dengan buku yang ada suaranya untuk anak-anak yang sudah terpapar, yang sudah adiksi gadget. Buku yang bersuara tuh kayak gimana sih? Saya baru dengar. Jadi ada buku, kalau coba perhati bawah yang ya. pakai pen itu bukan? Iya, pokoknya buku yang bisa dipencet keluar suara. Oh, Misalkan iya, buku-buku tahu. kosakata tentang Oh, iya, hewan, iya. ada suaranya. Pakai pen kan dipijit, dia langsung ngomong. Keluar suaranya. Oh, jadi audionya juga main di situ ya. Betul. Anak Nah, nggak jenuh. Jadi kalau kepingin tahu buku-bukunya seperti apa, koleksi buku-bukunya seperti apa, itu ada di TikToknya Omar. Jadi semua buku-bukunya TikTok Omarnya apa akunnya? Akun TikTok Omar itu Omar and Mom Official. Official ya, karena yang ada. non official nggak official. Nggak sah. Nggak sah kalau nggak ada officialsnya, karena banyak fake account kan. Ya, Jadi betul. YouTube-nya Omar, IG-nya Omar, kemudian TikTok-nya Omar semuanya pakai nama yang sama. Oh, Omar and gitu. Mom Officials gitu. Nah, khusus untuk TikTok itu aku ada komunitas. Jadi Omar and Mom itu dijadikan sebuah komunitas. Bagi para orang tua yang mau pakai buku apa, terus itu cara penggunaannya, itu aku berikan konsultasi gratis. Oh, Iya, ada kalau teman-teman nih mau ini masuk ke linknya TikToknya aja kali ya. Jadi Omar and Mom masuk Official. Jadi kalau kalian kepingin belajar gimana caranya Rati melatih Omar, aku akan feel free to share with you. Bahkan nggak cuma share, aku akan latih kalian sampai bisa. Jadi untuk khusus tapi untuk follower Omar ya. Jadi, Iya. Follow dulu. Follow Instagramnya, follow TikToknya, follow subscribe YouTube-nya, gitu ya. subscribe YouTube-nya. Subrek. Kenapa kan harus gitu? Karena kita harus satu visi misi. Betul. Tujuannya sama dulu nih, dasarnya harus sama dulu. Jangan sampai cuman nggak mau menerapkan atau cuman pingin tahu aja. Enggak, ini tuh project anak seumur hidup gitu. Sekali seumur hidup. Ini akan menentukan. Jadi betul-betul harus bersungguh-sungguh. Iya, nih saya ada penasaran satu pertanyaan nih. Iya nih, ini siap. pertanyaan Apa saya, nih, apa curhat pribadi nih. Anak saya 4, Mam. Iya, sama Rati juga 4. Iya, tapi kan masih kecil-kecil. Oh, iya, nah, kalau ngatur kayak gini lebih manage waktunya lebih lumayan ya kayaknya. Ya benar, kita wasting time ya. Jadi gini Kang, kalau Rati bisa bilang gini ya ke para istri ya, para orang tua ya, terutama para ibu. Sekolah tinggi itu penting. Oke. Sekolah tinggi penting itu bukan untuk
cari uang. Oke. Tujuan kita bukan ini sorry to say, memang sekarang ada gender ya, equality. Kemudian kalau Rati pribadi, Rati sekolah tinggi supaya bisa mendampingi anak-anak Rati. Oh, jadi tujuannya itu Iya, untuk anak, untuk bukan anak. nyari nafkah, karena nafkah udah sama suami. Suami. Jadi kalaupun Rati berpenghasilan, Rati tidak menitik beratkan itu untuk mencari nafkah, tapi untuk membantu. Sifatnya Rati membantu. Artinya ini akan pengaruh kepada perilaku kita. Kalau Betul. prioritas kita itu sebagai ke anak, maka kita akan meluangkan porsi waktu lebih banyak ke anak. Jadi curhatnya Kakang itu jawabannya adalah kerja sama husband and wife. Suami fokusnya ke ini cari nafkah, dan ketika pulang ke rumah udah nggak tugas cari nafkah, mainkan perannya sebagai ayah. Jadi masing-masing istri dan baby don't do that. Jadi masing-masing suami istri memainkan peran dengan baik. Suami harus tahu bahwa pendidikan anak itu suami yang pegang alih. Jadi kalau sekolah, suami kepala sekolah, istri guru. Oh. Istri gurunya. Secara teknisnya sehari-harinya yang sama istri. desain kurikulum suami. Yang nanti ngajarin guru untuk ngajarin ilmu pengetahuan kepala sekolah. Ya kan, nanti pas kepulang sampai ke rumah, peran sebagai kepala sekolah tadi dimainkan. Jadi gurunya dibantu. Siswanya siapa? Si 4 tadi, si 4 muridnya tadi. Jadi nanti ada yang handle. Sekarang ini kan kenapa sih Indonesia itu kurang SDM-nya kurang berkualiti ya? Karena sosok fatherless itu. Kehilangan sosok ayah dalam rumah tangga itu yang ayahnya tidak membantu sama sekali. Jadi harus ada kerjasama yang baik as a teamwork antara suami dan istri. Nah ini Mam sampaikan nih, berarti kan perlu sampaikan ke mami-mami ya, biar mami-mami. ditonton sama papi-papi gitu. Ya, jadi gini, keberhasilan dari anak-anak kita itu gak bisa di-rely on 100% ke istri. Tapi ada kerjasama suami dan istri. Dan ingat, peran suami itu kalau di madrasah itu kepala sekolah berarti sangat penting, ya kan? Kemudian peran istri, kalau kalian tahu analoginya kalian adalah guru di rumah, maka kalian tuh harus pintar. Cari ilmu itu gak cuma di bangku kuliah. Ya, jadi sekarang kita hidup di bergelimangan kecanggihan teknologi. Betul. Kalaupun bermain media sosial, yang di-subscribe, yang dilihat, yang diikuti adalah akun-akun yang memberikan edukasi. Contohnya Omar and Mom Official. Follow ya, Omar and Mom Official, dan juga Kang Ridwan. Iya, betul. Karena Kang Ridwan ini salah satu konten YouTube yang mengangkat ya berbagai macam sisi terbaik dari orang-orang yang diundang untuk hadir di sini. Itu juga perlu, itu penting banget. Jadi bukan karena viralitinya saja bukan ya. hanya viralitinya saja, tapi mengangkat sisi gimana sih kok bisa sampai. Nah, seperti yang Rati lakukan sekarang, Rati share ke kalian. Nah, setiap kalian nonton akan ada sesuatu value yang kalian dapatkan. Siap, ya mantap. Okay. Gitu. Jadi kerjasama ya suami dan istri. Kemudian istri juga mencari ilmu pengetahuan, open minded, cara mendidik anak yang baik, parenting itu diikuti, jangan percaya katanya tanpa double check. Kemudian itu mau meluangkan waktu untuk anak-anak, karena istri punya power pengaruh 90% ke anak-anaknya gitu loh. Terus ciptakan reading time. Lagi-lagi ciptakan reading time. Nah, itu dalam sehari tuh berapa jam tuh reading time? Jadi reading time ala Momi Omar ini, kita kembali lagi ke reading time. Ala Momi Omar itu hanya 10 sampai 30 menit menjelang anak tidur. 10 sampai 30 menit menjelang anak tidur. Jadi baca bukunya bukan waktu main, Kang, kalau lagi mau belajar bahasa. Jadi kalau sehari-hari mah main anaknya? Main. Jadi bebas aja nggak? Iya, tumbuh kembang anak itu bukan cuma otak. Fisik menentukan. Jadi Omar, kalau untuk case-nya Omar tuh dibagi. Mana reading time-nya, mana playing time. Aduh, maaf ini sambil bubuk-bubuk ini kan. Apa-apa, mau sambil makan Omar? Mau makan? Do you wanna eat something? Aduh. Jadi
anak tetap dibiarkan tumbuh kembangnya, bahkan didampingi. Jadi konsep bermainnya itu bermain bermakna, Kang. Bermain bermakna. Jadi ketika dia main, anak-anak kita yang masih kecil dilatih sensori, dilatih motorik, daripada main-main gadget, mainnya itu latih sensori. Misalkan sambil belajar bahasa, misalkan adek lompat ke warna merah, lompat ke warna kuning, gitu. Terus mainnya yang motorik, main tiup-tiup untuk latih organ bicaranya, belikan peluit, kemudian main susun-susun kata, itu kan main juga. Itu yang namanya bermain bermakna. Susun-susun balok, main puzzle, gitu. Waktu bermain biarkan bermain, anak butuh gerak. Seketika anak bergerak, anak itu sebenarnya sedang menstimulasi, menstorage oksigen ke otaknya. Jadi anak yang nggak pernah gerak, biasanya daya tangkapnya itu kan nggak sepintar anak-anak yang banyak gerak gitu ya. Banyak ya, tapi bukan hyper ya, aktif biasa gitu. Nah, kalau tumbuh kembang fisik, stimulasi fisiknya itu bagus, ditambah dengan stimulasi bahasa bagus, that will be awesome. Jadi dasarnya tadi Omar itu punya reading time sebelum tidur dan juga aktivitas tadi ya. Betul. Tapi berarti kalau gitu aktivitasnya diarahkan ya? Ya, di setting. Jadi anak kita mau apa dan bagaimana itu, masa golden age itu jangan dibiarkan tumbuh tanpa ada pendampingan dan pembentukan. Mami kan ngajar ya? Iya, betul. Di rumah Omar sama siapa? Di rumah kalau Omar itu kan ada mama aku yang jaga. Kami nggak punya IRT, jadi aku itu kadang jadi dosen, kadang jadi IRT, kadang jadi ibu, dikerjain kadang, sama jadi istri. Jadi memang betul-betul rigid waktunya. Jam sekian bangun, jam sekian ini, jam sekian itu. Terschedule lah ya. Iya, terjadwal. Jadi nanti ketika Omar misalkan aku lagi nggak ada di rumah, jadwal apa yang akan dilakukan Omar itu sudah ada. Apa yang dijadwalkan oleh apa yang dilakukan kakak-kakaknya udah ada. Nanti aku pulang tinggal checklist. Jadi kami punya papan achievement gitu. Berapa banyak yang pencapaian KPI. Iya, betul. Kalau jadi terkontrol ya sejauh apa. Nah, jadi mereka juga punya habit tahu ada ibunya, nggak ada ibunya, itu yang harus dilakukan. Ya, saya pernah melakukan itu. Jadi ada papan board. Dia tuh sehari-harinya bikroknya mau ngapain sih? Belajar 1 jam. Kalau berhasil kasih warna hijau, kalau nggak berhasil kasih warna merah. Nah, itu kan kita pulang tinggal dievaluasi ya. Itu dilakukan berarti ada. Iya, dilakukan. Oh, dan kalau mami lagi nggak ada berarti sama ibu ya? Iya, sama mama sebagai apa ya, orang dewasa yang mengawasi anak-anak. Gitu. Artinya itu pun kan berarti bisa dilakukan oleh semua orang tua. Bisa. Ini kan maminya kan lagi kerja dan sehari-harinya kan relatif kerja kan. Artinya tanpa ada mami di rumah pun itu bisa gitu dilakukan. Kalau misalkan 0 sampai 5 tahun udah terbentuk karakter baiknya itu tadi. Makanya jangan sia-siakan masa 0 sampai 5 tahun. Golden age. Golden age itu tadi harus betul-betul dibentuk karakter baiknya. Kecerdasan emosional dia udah ada, jadi mudah diarahkan. Ketika dia ngerasa sesuatu yang dia nggak dapatin, dia bisa mengontrol lebih cepat daripada anak-anak yang tidak diberikan pemahaman. Kemudian sini mami peluk. Kemudian kecerdasan spiritualnya juga berjalan gitu. Dia tahu untuk apa dia hidup, apa aja yang harus dia lakukan gitu. Jadi hidupnya udah punya tujuan dari kecil. Kemudian kecerdasan intelektualnya ya diberitahu kamu perlu mempelajari ilmu dunia untuk kamu mudah menjalani hidupmu di dunia gitu. Omar nih kan tadi kita bicara biar tahu tujuan ya, tadi Mami nanti sempat bilang biar Omar tuh belajar juga ya kan terkait itu. Nah, ini dari Mami Rati sendiri nih ke depannya nih Omar tuh mau gimana sih? Ini kan sekarang golden age-nya nih 5 tahun ya, walaupun ada berbagai apa ya pendapat pakar yang berbeda. Ini Omar nih ke depannya mau diarahkan seperti apa gitu? Karena kan 5 tahun nih udah mau nyampe nih gitu. Ya, aku sih berharapnya dengan stimulasi aku yang membekali dia dengan 3 jenis kecerdasan itu, yang paling aku pingin harapan dari Omar adalah dia akan baik-baik aja tanpa adanya aku nanti. Jadi pesannya deep ya. deep ya. Tapi realistis lah, itu benar kan yang harusnya. Betul. Harusnya semua orang tua itu aware. Membekali anak Membekali anak itu kita harus, apa yang kita lakukan ketika hidup ini adalah bagaimana kita meyakinkan diri kita, anak kita akan baik-baik aja tanpa ada kita nanti.
Jadi kenapa 3 jenis kecerdasan? Itulah jawaban yang sebenar-benarnya. Jadi harapan aku ilmu dunia dia dapat, ilmu akhiratnya dia dapat, kontrol emosinya dia bagus. Jadi aku berharap dengan di bawah lindungan Tuhan dia akan baik-baik aja ketika aku udah nggak ada, ketika ayahnya udah nggak ada. Dia hidup dengan dunia dia sendiri, di masa produktif dia nanti dia akan baik-baik aja gitu. Amin. Tuh, Omar, can you listen your mom? Yeah. She said something beneficial. Itu sih Kang, ya doakan ya kita bisa berjalan sesuai harapan. Cuman kita bisa berharap ya Tuhan yang menentukan nanti. Betul. Cuman kalau kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, paling enggak nanti hasilnya juga kan effort, hasil nggak pernah mengkhianati usaha gitu. Iya, betul. Minimal kan kita sudah niatnya udah bagus, ya kan? Effortnya juga sudah bagus. Ya mudah-mudahan hasilnya tidak jauh dengan apa yang diharapkan orang tua. Betul. Ya walaupun saya perempuan dan saya juga berkarir, cuman ini juga buat para mumi ya yang lagi nonton Kang Ridwan, kalaupun kalian wanita karir, laki-laki yang berkarir juga, kalian harus tetap ada waktu. Paling enggak reading time menjelang anak tidur malam. Okay. Jangan miss, jangan lewat. Jadi kalau kita lihat di negara-negara maju Kang, itu orang-orang yang kerja-kerja laki-laki perempuan tuh berlomba-lomba pengen cepat pulang, pengen bacain buku untuk anaknya. Iya kan? Pernah lihat gak scene itu? Nah, itu tuh udah jadi budaya di sana. Kita kenapa nggak tiru gitu loh? Kenapa di saat kita sibuk di luar kita masih ada waktu buat anak bonding? Bondingnya pakai reading time ala Mumi Omar. Ambil satu buku, bacakan buku. Ya kalau misalnya goalnya mau ajarin bahasa Mandarin, bahasa Arab, silahkan pakai buku yang tepat. Bacain, yang penting 10-30 menit menjelang anak tidur. Seharian sibuk, sebelum dia tidur malam, usahakan udah di rumah. Ya, saya dulu pernah seperti itu, tapi bukan pas mau tidur anak. Cuman jadi lupa, nggak melakukan lagi. Nah, memang satu lagi keberhasilan itu harus konsisten. Konsisten kan? PR-nya itu ya. Iya. Siap, Ajiat siap ya. Nanti kita Iya, jadi kalau mau reading time. Ada kan Ken Kulus kan, dibacakan buku-buku kan. Anak itu biasanya kalau Kakang mau ajarin anak-anak ilmu-ilmu marketing, bacakan buku marketing. Ini namanya saham. Jangan berpikir anak gak paham. Alam bawah sadarnya akan nangkep akan merekam itu. Ini loh yang namanya saham, ini namanya penjualan, ini namanya apapun. Jadi ilmu yang kita miliki, ilmu yang dimiliki oleh orang tua adalah aset. Harus diwariskan. Betul, sip. Banyak pesan moralnya nih. Oke, Omar. Mam, minta tips dong buat mami-mami ya, yang agar mereka termotivasi, terutama tadi ya jaga konsistensi. Ya, terutama ingin yang anaknya kan banyak yang ingin belajar bahasa Inggris anaknya ya. Tapi kan kadang parent itu konsistensi atau mungkin caranya yang nggak tahu. Boleh kasih tips? Jadi gini. Ini berlaku buat nggak cuma orang tua yang udah punya anak ya, tapi buat calon orang tua juga. Jadi kalian kalau kalian bergerak sendiri itu akan terasa berat. Tapi kalau kalian ada di sekelompok orang yang sama, memiliki visi misi yang sama, mungkin itu akan terasa ringan. Jadi memilih teman tuh penting di usia kita sekarang. Batasi pergaulan, cari teman-teman yang satu visi misi dengan kamu, gabung ke komunitas-komunitas. Ya, untuk Omar and Mom Officials juga karena aku tahu kekhawatiran yang Kang Ridwan sampaikan tadi memang terjadi, aku membentuk komunitas-komunitas itu untuk saling support. Para orang tua, calon orang tua boleh gabung sehingga yang belum nikah tahu harus apa, yang sudah nikah kalau punya problem tahu harus konsultasi kemana dan bagaimana menerapkan. Masalah istiqomah tadi juga bisa diselesaikan di sini. Jadi nanti bisa saling mengingatkan. Kalau berada di grup yang sama dia akan terus termotivasi. Oh iya kemarin reading time-nya lalai, besok deh. Kalau tetap berada di komunitas yang sama, jangan menjauh dari lingkaran. Gitu loh. Nah, untuk kalian jangan pernah berpikir bahwa kalian itu nggak bisa. You have to appreciate yourself. Ya, semua ibu itu hebat. Semua ibu itu hebat. Jangan berpikir mau jadi versi orang lain. Be yourself. Be the best versions of you. Jadilah versi terbaik dirimu sendiri. Jadi ibu A dengan ibu B nggak akan sama. Case-nya Tuhan kasih beda, anak-anaknya beda. Jadi the best versions of you. Sepanjang kalian punya cinta yang besar kepada anak-anak kalian, kalian bisa.
sepanjang kalian punya cinta itu, kalian bisa. Jangan underestimate diri Wih. sendiri. Kebanyakan Thank you. moms nggak pede. Nah, ini pesannya dari maminya Omar nih. Iya. Bahwa kita tuh punya kelebihannya masing-masing. Punya. Ya, walaupun nggak sekolah sampai S3 tetap bisa dilakukan. Ilmu tuh nggak didapat di bangku Betul. kuliah aja, Kang. Oke, siap. Makasih, Mam. Oke, sekarang Mam kita mulai ke jawab cepat ya. Oke. I will ask Question. Omar first ya. Oke, Are you Omar, ready, are you ready, Omar? Omar? Yeay. Oke. Ya. Answer fastly, oke, Omar? Oke. answer fast. Answer fast ya. Oke. First, which one you choose? Spider-Man or Batman? Spider-Man. Spider-Man. Set Spider-Man ya. Oke. Which one do you like? Fruit or vegetable? Fruit. Fruit. Which fruit do you like? Mango. Mango. Ya. Pas, karena Pas. Mango. Oke. Last one. Watching movie or playing? Watching movie or playing? Playing. Playing. Oke. Thank you, Oma. Yeay. You are the winner. You are the Good winner. Good job. Wih. Now for the mom, for the last question, jawab last cepat question. juga sama. Pilih What? content creator atau dosen? Waduh. Gak boleh dua-duanya. Gak boleh. Pilih dua-duanya gak boleh ya. Kayaknya dosen deh. Dosen. Oke, Iya. Mam, thank you sudah mau hadir, sudah mau sharing Sama-sama, perjalanannya. Kang. Omar, thank you very much for sharing in here. Oke, Omar. Oke. High five, Omar. High five. Weh, awesome. Thank you very much. Makasih juga udah memberikan kesempatan buat Omar and Mom untuk lebih jauh lagi menjelaskan siapa kami gitu. Siap. Thank you, Mam. Yo, bye. Bye. Bye.